Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revel Laksmana Putra dengan NIM 11022220019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait IC Design Analog untuk ujian tengah semester di mata kuliah IC Design Analog. Baik, sebelumnya untuk perkenalan terlebih dahulu terkait pembahasan apa yang kita bawa selanjutnya. Yang pertama itu ada LVS atau Layout versus Schematic. Dan pembahasan kedua itu ada Leveraging Ratios. Dan yang ketiga ada Kapasitor Bypass. Dan yang keempat ada DRC atau Design Rule Check. Dan yang terakhir adalah Presisi Nilai Absolut. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait LVS, Layout versus Schematic. Yang dimana LVS ini adalah proses verifikasi dalam desain IC analog ataupun digital untuk memastikan bahwa rangkaian fisik atau layout yang digambar oleh desainer benar-benar identik dengan rangkaian skematik yang menjadi acuan desain awal. Dapat dilihat bahwasannya gambar layout seperti berikut dan ketika diubah ke skematik menjadi seperti berikut. Jadi menjadi benar-benar identik dengan rangkaian skematiknya. Adapun tujuan dari LVS ini, yang pertama itu adalah memastikan kesesuaian konektivitas antara semua komponen pada skematik dan layout. Dan kedua, itu mencegah kesalahan fatal seperti pertama itu ada open circuit, short circuit, pin salah terhubung, dan device hilang atau berlebih. Di setelah adanya LVS ini, kesalahan-kesalahan fatal itu dicegah. Kemudian yang ketiga, itu membuktikan bahwa rancangan fisik dapat berfungsi secara elektrik sama seperti model simulasi sebelum layout. Dan yang keempat, itu mengurangi resiko kegagalan setelah fabrikasi yang sangat mahal atau take out biaya besar dan tidak dapat diperbaiki setelah produksi. Nah, selanjutnya, kenapa sih LVS ini diperlukan? Alasannya, yang pertama itu adalah setelah proses layout dan routing, ada potensi besar perubahan koneksi yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, itu kesalahan sekecil apapun pada konektivitas dapat menyebabkan chip tidak berfungsi sepenuhnya di dunia nyata. Dan yang ketiga, itu adalah proses fabrikasi IC bersifat permanen. Tanpa LVS, resiko kegagalan sangat tinggi. Maka dari itu, mengapa LVS ini sangat diperlukan. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait NetGen. NetGen itu apa sih? NetGen itu adalah program open source yang digunakan untuk membandingkan netlist extracted dari layout. Misalnya hasil Magic Extractor dengan netlist hasil skematik atau disebut sebagai SPICE. NetGen ini menghasilkan laporan kesesuaian atau LVS report yang menunjukkan pertama, apakah desain match atau clean, yang kedua, itu komponen yang mismatch, dan yang ketiga, device hilang, pin tertukar, atau nilai parameter yang tidak sesuai. Ketika Anda ingin mencari sebuah NetGen ini, Anda bisa mendapatkan link seperti gambar berikut dan lambang NetGen sebagai berikut untuk membuka NetGen itu seperti apa di dalamnya untuk softwarenya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait leveraging ratios. Di mana dalam proses fabrikasi IC, nilai absolut elemen seperti resistor dan kapasitor tidak akurat karena variasi proses yang menyebabkan nilai aktual berbeda dari nilai nominal. Itu bisa dikatakan kurang lebih 20% hingga kurang lebih 50%. Nah, di mana untuk contoh pada pembagi tegangannya itu V out sama dengan setengah V in. Dengan contohnya juga, misalkan R1 itu diasumsikan sebagai 10 kilo ohm dan R2 itu diasumsikan 10 kilo ohm juga. Maka dari itu untuk rumusnya V out sama dengan V in dikali R2 per R1 tambah R2 sama dengan V in dikali 1 per 1 sama dengan untuk nilai V in itu V out-nya itu 1/2 V in. Nah, selanjutnya, jika karena variasi proses nilai absolut berubah menjadi R1 sama dengan 14 kilo ohm dan R2 itu sama dengan 14 kilo ohm. Nah, ini kan dapat dikatakan keduanya naik 40%. Maka outputnya itu tetap.
sebenarnya. Sama dengan yang sebelumnya. V out sama dengan P in dikali 14 per 14 ditambah 14 sama dengan 1/2 V in. Jadi yang pertama itu adalah nilai V out dari sebuah perbandingan 1:1, dan yang kedua itu adalah outputnya tetap dengan keduanya itu naik 40%. Seperti itu. Dengan teknik ratio based addition ini, kestabilan tetap terjaga meskipun nilai absolut berubah drastis. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kapasitor bypass. Di mana kapasitor bypass ini digunakan untuk menstabilkan suplai daya, kemudian mengurangi noise atau kebisingan, mengatasi switching, transients, dan menjaga kualitas sinyal. Mana untuk perbedaan antara pada desain digital dan desain analog, untuk desain digital itu umumnya otomatis ditambahkan oleh tool EDA digital atau sintesis dan PNR. Dan untuk desain analog itu ditentukan secara manual oleh desainer. Kemudian untuk perbedaan kedua, pada desain digital ini kapasitor bypass itu bertujuan menjaga stabilitas switching logika. Dan untuk desain analog itu menjaga keakuratan bias, noise rendah, dan stabilitas linearitas. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, pada desain digital itu toleransi noise-nya sangat tinggi. Kemudian pada desain analog, noise-nya itu sangat sensitif. Kemudian untuk perbedaan yang keempat, di mana untuk pada desain digital, kapasitor tidak banyak karena hanya untuk transien cepat. Untuk di desain analog, itu masih banyak kapasitor lokal yang diperlukan dekat rangkaian sensitif. Nah, ini adalah rangkaian dari kapasitor bypass, dan ini komponen dari kapasitor bypass yang berwarna biru. Seperti itu. Nah, mengapa para speaker itu merekomendasi lebih banyak bypass untuk di masa depan? Yaitu alasannya yang pertama, desain mixed signal dalam chip makin kompleks. Kemudian yang kedua, supply rail modern itu rendah, di mana 1 V atau lebih rendah, sehingga noise kecil pun sangat kritis. Dan alasan yang ketiga itu efek non-ideal meningkat saat ukuran chip mengecil. Dan yang keempat, untuk mempertahankan stabilitas performa analog, desainer ini perlu menempatkan bypass lebih dekat komponen sensitif. Maka dari itu, mengapa si bypass ini banyak speaker yang merekomendasikan untuk di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan membahas DRC atau Design Rule Check. Ini adalah sebuah fitur dalam Magic yang memeriksa apakah layout memenuhi aturan fabrikasi atau minimum width, spacing, enclosure, overlap, antena rule, dan lain-lain. Di mana untuk fungsi status DRC ini, yang pertama adalah memeriksa aturan desain secara real time ketika desainer menggambar layout. Dan yang kedua, itu menandai daerah pelanggaran dengan garis atau highlight merah. Dan yang ketiga, memberikan notifikasi jumlah error dan posisi. Dan yang keempat, itu mencegah desainer melanjutkan desain dengan kesalahan geometris. Nah, untuk DRC ini, apa sih manfaat bagi desainer itu? Yang pertama, manfaatnya itu menghindari error stacking yang memakan waktu besar di akhir. Dan yang kedua, itu meminimalkan resiko gagal pada fabrikasi. Dan yang ketiga, itu mempercepat iterasi layout tanpa menunggu full DRC. Ini DRC ini adalah fitur yang bagus dalam Magic, di mana untuk memeriksa apakah layout itu memenuhi aturan fabrikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait presisi nilai absolut komponen. Adapun masalahnya di mana pertama variasi proses fabrikasi antar wafer dan antar IoT produksi, kemudian gradien suhu dan tegangan di chip, kemudian ada juga non-linearitas fisik, di mana itu resistor berubah nilai terhadap tegangan, arus, dan temperatur atau disebut sebagai TCR. Dan yang kedua, itu kapasitor berubah terhadap tegangan atau voltage dependent capacitance. Dan adapun masalah yang dinamakan mismatch layout, itu adalah sebuah ketidaksempurnaan litografi menyebabkan perbedaan ukuran mikro. Juga ada
Masalah yang terakhir itu run mass. Run mass berbeda-beda pada batch yang berbeda, menghasilkan perubahan karakteristik. Dan dampaknya itu yang pertama adalah bias current dan gain amplifier meleset dari target. Yang kedua, dampaknya itu adalah offset semakin meningkat. Yang ketiga, linearitas makin menurun dan dampaknya itu juga noise meningkat. Nah, dari ada yang masalah dan dampak ini apa sih solusi yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan itu adalah gunakan ratio based design dan yang kedua itu adalah layout matching atau biasa disebut dengan common centroid dan juga interdigitation dan yang ketiga itu menggunakan simulasi corner dan Monte Carlo seperti itu. Baik, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi terkait materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait LVS, kemudian juga kapasitor bypass dan DRC dan lain-lain. Kurang lebih ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.